Selamat pagi Pak Isnanda, selamat pagi teman-teman. Di sini saya dari kelompok D ingin mempresentasikan tentang menaklukkan budaya keraguan by Ramcharam dengan topik Conquering a Culture of Incidence. Dengan peserta kelompok saya sendiri Siva Safira, yang kedua Widya Sisrieni, yang ketiga Salsabila Mutia, yang keempat Yudi Alfarizi, yang kelima Alvino Brastama, yang keenam Santor yang hebat. Next. Di sini adalah biografi Ramcharam. Jadi Ramcharam itu nama aslinya Konidela Ramcharam Teja, yang sering dikenal dengan Ramcharam, dan dia lahir di 27 Maret 1990 di India, Chennai, India. Merupakan seorang wirausahawan dan seorang aktor film India yang dikenal dengan karya-karyanya dalam sinema Telugu. Ia memenangkan 2 penghargaan Nandi di negara bagian Andhra Pradesh, 2 Filmfare Award South, dan dalam topik kita ini, Ramcharam itu mengatakan, dalam karir saya sebagai penasihat untuk organisasi besar dan para pemimpinnya, saya telah menyaksikan banyak kesempatan, bahkan di tingkat tertinggi, ketika kebohongan diam dan kurangnya penutupan menyebabkan keputusan yang salah. Satu-satunya penyebab utama untuk kinerja buruk perusahaan tersebut adalah kegagalan untuk mengeksekusinya. Ketidakmampuan untuk mengambil tindakan tegas berakar pada budaya perusahaan, menurut penulis Ramcharam ini. Kegagalan seperti itu biasanya diakibatkan oleh kesalahan dalam interaksi pribadi. Terima kasih. Akan dilanjutkan sama teman saya. Next. Ya, selamat pagi Pak Isnanda dan teman-teman. Saya Muhammad Alvino Brastama dari NIM 29574 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu pemimpin menciptakan budaya keraguan ini dan mereka bisa memecahkannya dengan melakukan yang pertama, mereka harus melahirkan kejujuran intelektual dalam hubungan antar manusia. Dan yang kedua, mereka harus memastikan bahwa operasi sosial, organisasi mekanisme rapat, ulasan, dan situasi lainnya melalui bisnis bertransaksi korporasi. Dan yang ketiga, pemimpin harus memastikan bahwa umpan balik dan tindakan lanjut digunakan untuk memberi penghargaan yang tinggi serta berprestasi. Semua dimulai dengan dialog. Perusahaan yang sukses seringkali berfokus pada produk, model bisnis, atau kekuatan operasi model mereka. Contohnya Microsoft yang melakukan dunia operasi Windows dan kustomisasi masa Dell serta kebebasan logistik oleh toko Walmart. Namun, produk dan kekuatan operasional bukanlah yang terpenting yang benar-benar membedakan organisasi yang paling sukses serta mereka semua dapat disewa atau ditiru. Apa yang tidak dapat dengan mudah diduplikasi adalah menentukan dialog, mekanisme, operasi yang kuat, serta kaitannya dengan umpan balik dan tindak lanjut. Faktor-faktor ini membentuk organisasi keunggulan kompetitif yang paling bertahan lama, dan mereka sangat bergantung pada karakter dialog yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Saya Yudi Alfarizi, nomor mahasiswa 214-27431. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada dialog killers atau pembunuh dialog. Yang pertama itu adalah dialog menggantung atau dangling dialog. Gejalanya itu pertama, kebingungan terjadi
pertemuan berakhir tanpa langkah selanjutnya yang jelas. Solusi di sini ada berikan penutupan rapat dengan memastikan bahwa semua orang tahu siapa yang akan melakukan apa, kapan, lakukan secara tulis jika perlu, dan spesifik. Kedua itu ada bagian informasi atau information cloaks. Gejala di sini ada gejala mengungkapkan semua informasi yang relevan, fakta yang opini penting terungkap setelah keputusan diambil, yaitu membuka kembali keputusan. Pola ini terjadi berulang kali. Solusinya di sini ada pastikan bahwa semua orang yang tepat hadir di tempat pertama. Ketiga itu ada perspektif sedikit-sedikit atau piecemeal perspektif. Di sini gejalanya ada orang berpegang pada pandangan sempit dan kepentingan diri sendiri dan gagal untuk mengakui bahwa orang lain memiliki kepentingan yang valid. Solusinya di sini adalah tarik orang keluar sampai Anda yakin semua sisi dari masalah telah terwakili. Keempat itu adalah gratis untuk semua atau free for all. Gejalanya di sini ada dengan gagal mengarahkan aliran diskusi, pemimpin membiarkan perilaku negatif berkembang, atau pemeras menahan seluruh kelompok untuk tebusan sampai orang lain melihatnya dengan cara mereka. Solusi di sini, pemimpin harus melatih kekuatan batin dengan berulang kali memberi isyarat ke perilaku mana yang dapat diterima dan dengan memberi sanksi kepada mereka yang bertahan dalam perilaku negatif. Selanjutnya, bagaimana dialog menjadi tindakan? Mekanisme operasi sosial dari budaya perusahaan yang menampilkan perilaku yang ditandai karakteristik. Yang pertama itu ada keterlibatan. Yang pertama itu ada keterbukaan. Keterbukaan itu berarti hasil tidak ditentukan sebelumnya. Seperti menanyakan apa yang kita lewatkan. Tujuannya itu untuk menarik orang-orang dan menandakan kesediaan pemimpin untuk mendengarkan semua pihak yang ada di dalam organisasi. Oke, lanjut. Yang kedua ada keterus-terangan. Yaitu ini dia sedikit berbeda. Kesediaan untuk berbicara tentang hal-hal yang terucapkan untuk mengungkapkan komitmen yang tidak terpenuhi, untuk menyiarkan konflik yang merusak konsensus yang jelas. Ketiga itu ada informalitas, yaitu ketika presentasi dan komentar kaku dan dikemas. Itu menandakan bahwa seluruh pertemuan itu sudah diatur atau sudah disetting. Nah, informasi memiliki efek sebaliknya. Orang akan lebih merasa nyaman mengajukan pertanyaan dan berinteraksi dengan jujur tanpa adanya settingan. Yang terakhir itu ada penutupan. Penutupan itu memberlakukan disiplin. Seperti di akhir rapat, orang lain itu tahu persis apa yang mereka harapkan dan informasi apa yang mereka dapat dari sebuah diskusi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat pagi Pak Isnanda, selamat pagi teman-teman. Saya Santo, nomor mahasiswa 28787 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Prinsip utama dari filosofi manajemen Dick Brown, yaitu pemimpin mendapatkan perilaku toleran. Dick Brown, dia bekerja di EDS. Dia memutuskan untuk menciptakan budaya yang lebih dari sekedar basa-basi pada kolaborasi, keterbukaan, dan ketegasan. Organisasi dengan ditandai budaya pahlawan yang menyendiri, karena itu tidak ada yang boleh berbagi informasi ke satu dengan yang lainnya. Jika ada kegagalan
akan mendapatkan sanksi. Dikbron menetapkan antara rapat dan pertemuan akan lebih banyak rapat untuk membicarakan organisasi ini. Dikbron memasang 6 mekanisme operasional sosial. Salah satunya adalah panggilan kinerja atau panggilan kerja. Panggilan kinerja juga merupakan mekanisme untuk menyiarkan dan menyelesaikan konflik yang tak terhindarkan dalam organisasi besar, terutama dalam cross-selling untuk mempercepat pertumbuhan pendapatan. Selanjutnya, senjata rahasia GE atau General Electric. Next. General Electric. Yang pertama, General Electric telah menempa sistem 10 mekanisme operasi sosial yang terkait erat. Penting bagi kesuksesan GE, mekanisme ini menetapkan tujuan dan prioritas untuk seluruh perusahaan serta unit bisnis individualnya dan melacak kemajuan setiap unit menuju tujuan tersebut. Yang kedua, 3 dari mekanisme yang paling banyak ditiru adalah Corporate Executive Council atau CEC yang bertemu 4 kali dalam setahun. Next. Kepemimpinan tahunan dan tinjauan organisasi yang dikenal sebagai sesi C. Tinjauan tahunan dan tinjauan organisasi, tinjauan strategi tahunan yang dikenal sebagai sesi 1 dan sesi 2, sebagian besar organisasi besar memiliki mekanisme serupa. Terakhir, GE atau General Electric terkenal karena intensitas dan durasinya, dan keterus-terangan, penutupan, dan ketegasan tanpa hambatan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selamat pagi Pak Isnanda, selamat pagi teman-teman. Saya Salsabila, nomor mahasiswa 29882, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tidak ada pemimpin yang dapat menghindari suatu pertemuan, mengatasi konflik, atau membuat keputusan. Dengan merancang mekanisme operasi sosial, inilah pekerjaan dapat membentuk kebudayaan yang terlaksana. Jika organisasi tidak membagi tugas, fungsi, dan tanggung jawab, maka tidak akan pernah menghasilkan apapun. Lalu, mekanisme operasi sosial diperlukan untuk mengarahkan berbagai kegiatan, suatu struktur menuju suatu tujuan. Mekanisme juga membutuhkan diskusi yang tepat agar dapat berfungsi dengan baik. Next. Kesempatan untuk menguji keberhasilan upaya pembangunan kultur. Yang pertama, sekelompok ilmuwan melakukan penelitian dasar atas pertemuan narkoba dan menyerahkan penelitian itu sebagai percobaan klinis. Selanjutnya, menerima cap persetujuan, administrasi, dan obat, kemudian diserahkan kepada pemasar yang merancang perusahaan itu. Dan tahap terakhir diserahkan kepada departemen penjualan. Dengan menggantikan pendekatan rantai Daisy, akan membuat para ilmuwan, dokter, dan pemasar bekerja sama bertanggung jawab atas seluruh aliran pembangunan dan pemasaran yang bertujuan untuk mengembangkan obat yang lebih baik dan dapat memenuhi kebutuhan pasien. Selanjutnya, sistem penghargaan perusahaan memperkuat model kolaborasi secara eksplisit dengan cara menghubungkan kompensasi dengan tindakan kelompok. Kompensasi tiap anggota didasarkan ketika mencapai puncak penjualan yang menguntungkan. Dan dialog yang intensif dengan pemasar memberikan informasi bahwa para dokter itu menanggapi reseptif terhadap obat yang dapat mengatasi infeksi. Dan untuk saat ini mekanisme yang sudah melakukan dialog terbuka adalah standar farmakia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, selamat pagi Pak Isnanta. Saya Widya Sisireni akan melanjutkan presentasi teman saya. Budaya keraguan berubah ketika sekelompok orang dipaksa untuk selalu
selalu langsung dan sedikit mekanisme yang mendorong keterus-terangan lebih efektif daripada tinjauan kinerja dan kompensasi, terutama jika mereka secara eksplisit terkait dengan mekanisme operasi sosial. Pemimpin harus memberikan umpan balik yang jujur untuk bawahan secara langsung, terutama kepada mereka yang berada di tingkat bawah. Jadi itu maksudnya pemimpin itu harus memberikan contoh yang baik kepada bawahannya sehingga dapat ditiru gitu. Lanjut, mengubah budaya keraguan adalah masalah kepemimpinan. Jadi utamanya dalam budaya keraguan ini adalah itu semua berpangkal pada kepemimpinannya. Gimana pemimpin itu menjalankan suatu organisasi, memimpinnya, timbulnya masalah itu bisa diselesaikan oleh pemimpin dan tidak diselesaikan oleh pemimpin. Jadi intinya semua berpangkal pada pemimpinnya sendiri. Lanjut. Para pemimpin dengan kekuatan untuk menuntut dialog dan tindak lanjut yang jujur akan dihargai tidak hanya dengan organisasi yang tegas, tetapi dengan tenaga kerja yang diberi energi, diberdayakan dalam nilai. Jadi intinya para pemimpin di sini para pemimpin gimana sih berkomunikasi, berdialog dengan karyawannya itu dapat menciptakan organisasi yang baik, tenaga kerja yang bisa disupport dengan diberikan energinya, di pemberdayaannya, dan otomatis di sini tenaga kerjanya dapat terlibat langsung dalam sebuah organisasi tersebut. Lanjut, mungkin dari kelompok kami cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Maaf bila ada kekurangan.